Halo adik-adik semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan 1. Silakan disiap baik-baik dan dicocokkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Soal yang pertama, tuliskan 3 besaran yang paling sering kalian temui dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di sana dicontohkan misalkan besaran panjang, kita temukan saat mengukur panjang meja. Jadi banyak sekali contoh besaran yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain di sini misalkan besaran massa, kita menemuinya saat menimbang massa badan, misalkan 45 kg. Jadi yang diukur di sana adalah massa badan, ya, bukan berat badan. Selanjutnya besaran waktu, itu biasa kita temui saat misalkan menonton televisi selama 1 jam. Ya, jadi ada satuan waktu di sana. Satuan waktunya apa? Ya, jam. Jadi waktu bisa kita representasikan satuannya dalam jam, menit, ataupun sekon. Selanjutnya, besaran suhu itu biasanya kita temui saat mengukur suhu ruangan bisa atau mengukur suhu tubuh ketika demam. Jadi, kita melakukan pengukuran suhu tubuh biasanya menggunakan sebuah alat yang disebut dengan termometer. Jadi banyak sekali ya contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya, perhatikan cerita berikut. Ani memperoleh tugas ke pasar untuk membeli beras dengan massa 3 kg. Jarak dari rumah Ani menuju pasar sepanjang 5 km. Karena jarak yang cukup jauh, Ani mengendarai sepeda motor untuk menuju pasar. Rata-rata kecepatan sepeda motor yang digunakan Ani adalah 60 km per jam. Namun, di tengah perjalanan, bahan bakar sepeda motor Ani habis. Lalu dia berhenti di Pertamina untuk membeli 2 liter minyak seharga Rp20.000. Berdasarkan cerita di atas, tentukan yang mana merupakan besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Perhatikan bagian yang dilingkari. Pertama, pada lingkaran merah ada massa, kemudian dengan lingkaran kuning itu ada kilogram, lingkaran merah lagi ada jarak, kemudian lingkaran kuningnya kilometer, selanjutnya ada lingkaran hijau, kecepatan, kemudian lingkaran kuningnya kilometer per jam, dan ada lingkaran kuning lagi yaitu liter. Dari lingkaran-lingkaran itu, kalian bisa membedakan yang mana merupakan besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Yang dilingkari merah itu adalah besaran pokok, di mana di sana ada massa, kemudian ada jarak. Tapi jarak gak ada di tabel besaran pokok, kok bisa jadi besaran pokok? Ya, kita lihat di sana jarak yang dimaksudkan di sini sama dengan panjang lintasan yang ditempuh dari rumah Ani ke pasar. Jadi itu sama dengan panjang. Jadi jarak di sini yang dimaksudkan sebagai besaran pokok. Selanjutnya, pada lingkaran hijau ada kecepatan. Nah, kecepatan punya lingkaran kuning dia, satuannya dalam kilometer per jam. Selanjutnya yang terakhir ada lingkaran kuning lagi untuk liter. Ada yang tahu liter itu satuan untuk apa? Ya, liter itu satuan untuk volume. Jadi kita punya satuan saja ya di sana dalam liter. Jadi bisa kalian klasifikasikan seperti jawaban berikut. Soal berikutnya, tentukan jumlah angka penting dari yang pertama 11,007. Kalau kalian lihat di sana, jawabannya dia memiliki 5 angka penting. Dari mana datangnya 5 angka penting?
Kita ingat lagi aturan penulisan angka penting. Untuk angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kita lihat di sana ada angka 0, ada dua angka 0 di antara angka 1 dan 7. Jadi sesuai aturan tersebut, angka 0 ini termasuk dalam angka penting. Jadi kalau kita lihat, angka penting yang pertama itu adalah 1, angka penting yang kedua adalah 1 lagi, angka penting yang ketiga 0, angka penting yang keempat 0, dan angka penting yang kelima adalah 7. Soal berikutnya, soal B. Di sana ada angka 5 juta dikatakan memiliki 7 angka penting. Ya. Kita kembali lihat aturan angka penting yang menyatakan bahwa angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan tidak diapit bukan angka 0 bukanlah angka penting. Poinnya di sini adalah 0 di sebelah kanan tanda koma desimal. Pada angka 5 juta, kita tidak menemukan adanya tanda koma desimal. Beda halnya seperti 5 juta, 0,00. 0 di sebelah kanan, tanda desimal itu bukanlah angka penting. Sedangkan di 5 juta itu tidak ada koma desimal. Jadi 5000 sejumlah 6 kali. Jadi kita hitung keseluruhan angka di sana, di mana semua 0 di sebelah angka 5 itu adalah angka penting juga. Makanya jumlahnya menjadi 7 angka penting. Soal terakhir, jelaskan kenapa besaran berbeda yang memiliki satuan yang sama juga memiliki dimensi yang sama. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan pengertian dari dimensi. Jadi dimensi menunjukkan bagaimana suatu besaran turunan tersusun dari besaran-besaran pokok. Ada dua buah besaran turunan berbeda, seperti misalnya usaha dan energi. Beda kan besarannya ini? Tetapi memiliki satuan yang sama, yaitu sama-sama joule atau kalau dipanjangkan jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena mereka memiliki satuan yang sama, mengakibatkan kedua besaran ini memiliki dimensi yang sama juga, yaitu M L kuadrat T pangkat min 2. Nah, di sini menunjukkan bahwa usaha dan energi itu adalah besaran yang setara karena memiliki satuan dan dimensi yang sama. Hal inilah yang mengakibatkan meskipun dia besaran berbeda, jika dia memiliki satuan dan dimensi yang sama, besaran-besaran itu memiliki nilai yang setara. Demikian pembahasan untuk tugas 3.1. Apabila ada hal yang masih belum jelas, bisa kalian diskusikan lagi di forum atau bisa kalian chat langsung hubungi guru pemegang mata pelajarannya masing-masing di nomor WA yang sudah disediakan pada tag berikut. Demikian dari Ibu, selamat belajar dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.